1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat 7. Saya mengajak kita semua, kita berdiri bersama-sama, kita membaca firman Tuhan dengan perlahan-lahan. Ya, dengan suara yang mantap tapi perlahan-lahan saja. Di bawah perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. 1, 2, 3. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Amin. Silakan duduk. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam satu kelas pelajaran agama Kristen di sebuah sekolah, ada seorang anak atau kelas itu ditanya oleh guru agamanya. Anak-anak, sebutkan satu orang yang menjadi teladan utama dalam hidupmu. Wah, lalu satu anak langsung angkat tangan. Saya Bu Guru. Siapa yang menjadi teladan utama dalam hidupmu? Orang ya, bukan kalau Tuhan Yesus sudah pasti. Ya. Baru dijawab, papa saya. Wah, kenapa begitu? Iya, karena dia begitu luar biasa. Dia mengajar saya dengan sabar. Dia antar saya kemana saya perlu pergi. Dia antar saya les. Dia menasihati saya dengan bijaksana. Wah, luar biasa. Tapi ada yang sayang di sini. Kenapa? Itu bukan anak saya yang ngomong itu. Ya, bukan anak bapak ibu juga. Ini cuma cerita yang saya karang aja. Ya, jarang banget tuh anak-anak idola besarnya bapaknya. Ya, biasanya bapak identik dengan keangkeran. Ya, keseraman. Anak baru mau ngomong udah takut duluan. Ya, biasanya begitu. Nah, tapi di sini yang menjadi penting adalah bagaimana untuk menjadi teladan. Ya, banyak kita suka mengajar, banyak kita suka menasihati, tetapi tidak banyak yang nasihatnya adalah sesuatu yang dia lakukan secara rutin. Kalau sekali-sekali biasa, ya. Tapi kalau secara rutin, wah itu jarang sekali. Nah, itulah yang diminta oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang di perantauan, yang notabene mereka adalah kelompok minoritas, yang tidak punya kuasa, yang tidak banyak harta, yang tidak punya banyak pengaruh di masyarakat. Ya, masih sangat sedikit orang-orang Kristen dan mayoritas bukan dari kalangan penguasa, bukan dari kalangan konglomerat. Ya, kebanyakan orang-orang biasa, orang-orang papa, orang-orang rakyat jelata. Nah, tetapi tidak ada alasan ketika kita sudah menjadi orang Kristen, maka kita dipanggil untuk menjadi teladan. Ya, untuk menjadi teladan. Enggak ada alasan, tunggu saya nanti sudah financial freedom, baru saya mau menjadi teladan. Kalau sekarang caplok kiri kanan dulu, yang penting naik status sosial. Waduh, enggak begitu. Ya, sejak pertama kali kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itu pula, entah kita masih kanak-kanak, entah kita sudah besar, entah kita masih kaum pekerja kerah biru ya yang
masih level bawah, atau pekerja sudah level top manajemen, ya, kita semua dipanggil untuk menjadi teladan. Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 7 ayat. Dalam hal apa saja? Ya tentu teladan dalam segala hal. Tetapi ada beberapa yang disebutkan di ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya, yang pertama yaitu menjadi teladan dalam hal pengabdian. Di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kalau saya mau peras dalam satu kata, saya memahaminya sebagai pengabdian. Wah, ini kata yang luar biasa. Dan semakin sulit ditemukan orang yang punya dedikasi, pengabdian, yang senang sekali mengabdi. Jarang, ya. Semakin langka, apalagi zaman sekarang. Ya, semakin langka. Karena orang kebanyakan sekarang prinsipnya apa? Yang penting saya happy. Yang penting saya suka. Yang penting saya merasa nyaman. Kalau di gereja ini saya mulai nggak nyaman, toko sebelah banyak. Ya, kalau di perusahaan ini saya nggak suka lagi, kebanyakan yang toksik, teman-teman kerja saya resign, cari yang lain, gitu aja kok repot. Ya, kalau ada yang mau menggaji saya lebih tinggi, saya loncat. Ya, karena pengabdian bukan saya kepada tempat saya melayani, tempat saya bekerja, tetapi pengabdian kalau tempat itu masih menguntungkan saya, masih membuat saya nyaman, membuat saya happy, saya mau mengabdi. Kalau tempat saya juga mengabdi kepada saya untuk kepentingan-kepentingan saya. Kalau enggak ngapain? Capek-capek amat, ya. Makanya jangan heran, zaman sekarang perputaran itu, perputaran orang kerja, ya, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, termasuk dari gereja ke gereja lain, dari satu gereja ke gereja lain, itu kencang sekali perputarannya. Ya, kalau di foto jemaat tahun ini sama tahun lalu pasti ada muka yang beda. Ya, bukan karena ada yang lahir, tapi ada yang pindah, ada yang datang. Ya, nah itu kenapa? Karena kata pengabdian ini memang semakin memudar, ya, semakin kurang terhayati di dalam kehidupan. Tetapi bagaimana untuk mendorong orang untuk mempunyai sikap mengabdi, ini ditunjukkan duluan oleh siapa? Oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus ini kan kalau di dalam kelompok murid Tuhan, ya murid Yesus, dia yang paling vokal, dia yang paling cepat ngomong, dia yang paling semangat, tapi yang paling berubah juga dia. Ya. Dan ketika Rasul Petrus, kalau kita baca kisah Rasul di Roma, kelihatan, di Yerusalem kelihatan itu Rasul Paulus pemimpin dari para rasul. Ya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana dia memilih diksi, memilih istilah yang luar biasa seperti bukan Petrus. Ya. Dia bilang, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai pimpinan rasul terpilih aklamasi di Yerusalem. Wah, enggak gitu dia ngomong. Dia bilang apa? Sebagai teman penatua. Ya, di dalam terjemahannya dibilang sebagai fellow elder. Jadi kesan dari kata ini adalah selevel. Sama apa? Sama para penatua, sama para gembala jemaat yang ada. Di tempat-tempat di perantauan yang mana dia menulis suratnya. Wah, ini adalah kelihatan sekali perubahan yang luar biasa dari Rasul Petrus. Ya, dia tadinya yang mau begitu menonjol, yang begitu eksplosif, ya, kadang-kadang kurang mikir ngomong duluan. Ya, tetapi ketika dia menulis surat ini kelihatan sekali dia sudah menjadi seorang rasul, seorang pemimpin yang apa? Yang begitu humble, yang begitu mengabdi. Bahwa pelayanan bukan untuk
Dia supaya dia mencapai puncak karir dan orang-orang sekarang menghormati dia. Ya, tadinya dia orang biasa, bukan dari kalangan elit, bukan dari darah biru, bukan keturunan imam, bukan ahli Taurat, ya, tetapi ketika dia sudah menjadi rasul yang sangat dekat dengan Yesus Kristus secara pribadi, ring satu, ya, dan dia kelihatan bahwa dia juga salah satu pemimpin yang paling disegani di dalam gereja awal, di dalam gereja mula-mula, tetapi dia menyebut teman-teman pelayan Tuhan, para penatua dia sebut sebagai teman, fellow, yang selevel. Wah, ini luar biasa. Dan saksi penderitaan Kristus. Saksi penderitaan Kristus artinya apa? Ya memang yang hidup sejaman dengan Kristus. Maka sebenarnya ketika dia katakan dia saksi penderitaan Kristus, dia punya otoritas ini luar biasa. Ya, kalau dia ngomong saya sebagai pimpinan dari para rasul, orang pasti dengar. Nggak ada yang bantah, nggak berani. Ya, karena dia saksi memang, dia saksi penderitaan Kristus, dia murid Kristus secara langsung yang hidup tinggal bersama-sama sejaman dengan Yesus. Tetapi dia tidak memakai pendekatan pola top down, ya, yang menekan, yang memaksa. Bahkan dia di sini kelihatan dia mau mengembangkan sikap egaliter. Ya, ketika ada sikap egaliter maka suasana akan menjadi lebih nyaman, lebih senang. Ya, kalau kita punya orang tua yang memperlakukan kita seperti teman, tapi kita juga tetap nggak boleh kurang ajar. Ya, kita akan senang. Cara pola pendekatan guru mengajar zaman sekarang beda sama guru zaman dulu. Kalau guru zaman dulu harus angker, pegang penggaris kayu. Biar apa? Biar murid-murid denger. Kalau sekarang guru seperti itu dilaporin sama orang tua murid. Dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak misalnya. Sekarang harus pendekatannya lebih egaliter. Seperti menjadi teman walaupun tetap jabatan tetap ada. Nah, ini teladan yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Dia katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Wah, ini mengingatkan ketika Petrus diajak oleh Yesus berbincang-bincang, Yesus tanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini menyiratkan ketika Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali, wah dia pasti terpukul luar biasa. Tetapi dia sekarang juga memberikan tongkat estafet pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Wah, ini juga satu kesadaran yang luar biasa. Kenapa satu kesadaran luar biasa? Dia sadar umat Tuhan itu kawanan domba Allah. Ya. Kawanan domba Allah. Artinya jemaat Tuhan itu milik Allah. Bukan milik Petrus. Bukan milik gembala-gembala yang lain. Dan umat kawanan domba Allah itu satu kawanan. Satu kawanan, walaupun tempatnya banyak. Kalau pada konteks sekarang, walaupun denominasi banyak, ya, brand gereja beda-beda. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat dari sudut pandang apa yang ditulis oleh Rasul Petrus, maka semua jemaat di tempat-tempat yang berbeda-beda itu, siapapun gembalanya, mereka adalah satu kawanan domba Allah. Maka menjadi salah kalau orang atau pimpinan atau lembaga atau gereja rebutan jemaat. Kenapa dia sekarang kok ibadahnya di gerejamu? Itu jemaat saya. Wah, itu jemaat saya. Enggak ada jemaat saya. Jemaat itu adalah kawanan domba Allah yang dititipkan kepada para rohaniawan. Wah, ini luar biasa. Karena itu istilah kawanan domba Allah ini menjadi sangat penting. Dan cara menggembala itu, istilah gembala itu istilah yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Dan sangat Kristen sekali. Bukan pakai istilah memerintah. Bukan pakai istilah berkuasa. Tapi menggembalakan. Ya, udah menggembalakan istilahnya domba.
domba ini adalah hewan yang sangat bergantung kepada gembalanya. Ya, sangat bergantung kepada gembalanya. Dia harus dituntun, dibawa ke air yang tenang, air yang bersih, rumput yang hijau. Pulang juga dibawa. Ya, gembalanya di depan. Jadi mereka diberikan makan, mereka dipelihara, mereka dilindungi. Ya, gambaran di Mazmur 23. Gembalanya menjaga, kalau ada hewan buas, gembalanya akan menggunakan gada. Untuk apa? Untuk menghalau ya bahaya-bahaya yang ada di sekeliling domba. Wah, ini istilah yang dalam sekali. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Dan dengan menggunakan istilah penatua atau penatua di sini, maka tugas penggembalaan kepada kawanan domba Allah, kepada umat Tuhan, bukan hanya tugas satu orang sebagai yang paling hebat, yang paling jago, bukan. Tapi ini adalah tugas satu kelompok tim pelayanan. Dan memang pakai istilah penatua. Ya. Karena itu di gereja kita juga ada tim penggembalaan. Ada pendeta, tentu juga ada penatua yang begitu banyak. Ya, yang apa? Yang untuk membantu pelayanan penggembalaan dan semua tugas-tugas kerohanian. Dengan satu kesadaran bahwa kita bersama-sama dalam tim, ya walaupun ada jabatan masing-masing, tetapi ketika terjun dalam pelayanan itu semua adalah rekan sekerja, teman sepelayanan. Ya, jadi visinya adalah kerja sebagai satu tim, bukan mau menonjolkan diri, ya, bukan mau kelihatan lebih hebat, kelihatan lebih penting, kelihatan lebih jago, bukan begitu. Tetapi sebagai satu tim. Wah, lalu apalagi dikatakan? Dengan sukarela. Dengan sukarela ini namanya pengabdian. Dengan sukarela. Tentu ada yang istilah sekarang full time, ada yang sukarelawan, ya, ada yang mendapatkan penghasilan dari pelayanan, ada yang berbagian secara volunteer. Nah, jadi dari zaman rasul-rasul juga seperti itu. Ada orang yang dikhususkan, tetapi ada orang yang punya pekerjaan lain di luar dari pelayanan, tetapi dia berbagian di dalam pelayanan. Tetapi mentalitasnya itu adalah dengan sukarela, dengan pengabdian, bukan mau mencari keuntungan. Ya, apalagi mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk pribadi dari pelayanan. Wah, itu adalah sesuatu yang salah. Calvin di dalam tafsirannya, dia mengatakan ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang menjadi tantangan dari hamba Tuhan atau dari pelayan Tuhan. Ya, jadi ini dikatakan di dalam mendesak para hamba Tuhan untuk melakukan tugas-tugasnya. Jadi Calvin itu menafsirkan ada 3 hal yang biasanya kelihatan yang dilalaikan, ya, atau kelemahan yang ditemukan di dalam pelayanan. Ya. Yang pertama adalah kemalasan, ya, kemalasan. Lalu keinginan untuk meraih keuntungan, ya, dan tentu godaan kekuasaan. Ya, 3 hal ini yang menjadi penyakit pelayan Tuhan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari zaman Rasul sampai selama-lamanya. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini sangat bahaya. Apalagi kalau kita adalah hamba Tuhan, penatua, aktivis di gereja. Wah, ini 3 hal ini yang harus terus diperangi. Ya, yang harus terus diperangi. Ada yang mau ngapa-ngapain ogah, ya, berat tangan, berat kaki. Lalu ada yang mengejar sesuatu, ada udang di balik batu, istilahnya begitu ya. Ada yang kepingin kelihatan rohani, ada yang kepingin mencari popularitas, ada yang punya maksud-maksud tersembunyi di balik pelayanan. Nah, itu terjadi dari zaman dulu.
sampai zaman sekarang. Dan tentu ada yang demi mendapat kekuasaan. Ya, demi mendapat kekuasaan supaya dia bisa kelihatan hebat dan mengatur yang lain. Ya, bahkan bisa dalam tanda kutip menindas orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus diperangi. Ya, termasuk oleh kita di gereja ini. Nah, yang kedua, apa yang menjadi teladan yang diajarkan oleh seorang Rasul Petrus? Contohkan, ya, contohkan. Dikatakan janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, jadi teladan, dicontohkan dulu. Begini caranya, begitu caranya. Lalu dia kerjakan. Ada satu dulu guru olahraga saya. Waktu SMA itu ada 2 guru olahraga. Duanya ini ekstrim bedanya. Yang satu cuma ngomong-ngomong, nyuruh ini, nyuruh itu, dia nggak praktek. Dia nggak lakukan, dia cuma suruh. Bahkan dia membuka peluang untuk perbaikan nilai. Nggak datang nggak apa-apa, yang penting bayar untuk renang. Ya, nggak berenang nggak apa-apa, yang penting duitnya datang. Ya, maka dijamin nilainya minimal 8 di rapot. Ya, tapi waktu saya kelas 3 SMA, waduh gurunya keras banget. Ya, keras banget, tapi apapun yang dia ajarkan, dia duluan. Cara dribble, ya, cara begini, cara serve atas, cara serve bawah, main volley, termasuk berenang, dia berenang duluan. Waduh, saya bilang ini baru guru olahraga. Ya, dia bukan cuma ngomong, tapi dia lakukan duluan. Baru dia suruh yang lain melakukan. Ya, dan satu kali waktu itu saya 1 catur bulan nggak bisa ikut olahraga. Saya bawa surat dokter, saya kena hepatitis A. Jadi tidak boleh capek dengan surat dokter. Dia bilang ya udah saya terima. Wah, pas keluar nilai saya 6. Waduh, saya kecewa banget. Padahal saya salah satu yang terbaik dalam olahraga di kelas. Tapi karena tidak ikut praktek, tidak ikut olahraga di lapangan, tetap nilai nggak bisa ditawar, langsung turun. Ya, saya kecewa, tapi saya paham. Ya, dan nggak berani mendebat karena dibilang kamu nggak praktek. Ya, tapi saya bisa Pak, saya tahu kamu bisa, tapi kamu nggak praktek. Nah, ya udah, selesai diskusi. Tetapi apa yang membuat saya tidak memberontak terhadap guru itu? Karena apa? Dia tuh contohkan. Semua yang diajarkan, dia lakukan, dia contohkan. Wah, itu membangkitkan respek, rasa hormat dari semua murid-murid yang ada. Nah, maka zaman sekarang ada istilah no action, talk only. Wah, ini menjadi satu hal yang baik untuk kita renungkan secara pribadi. Agar sedapat mungkin kita sebagai orang Kristen, kita melakukan apa yang kita khotbahkan, kita melakukan apa yang kita nasihatkan kepada anak kita, kepada teman kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita lakukan. Ada banyak cerita kan bagaimana orang salut sama ajaran Kristen. Tetapi orang banyak yang tidak tertarik untuk menjadi Kristen. Karena ajarannya keren. Tapi di lapangan Kristen gak Kristen hampir gak ada bedanya. Ya, hampir gak ada bedanya. Di hadapan duit sama kelakuan manusia. Iya kan? Sekarang lagi heboh-heboh Pertamax rasa Pertalite. Ya, ada yang bilang Pertalite Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri katanya. Ya tentu ini nanti harus dibuktikan di persidangan. Tetapi ketika saya coba cari-cari data nama-nama yang ditangkap, ya jangan-jangan Kristen nih, saya cari. Ya iya Kristen. Jangan sampai saya kesel karena nggak dibagi. Ya, waduh itu celaka itu ya, celaka kalau begitu. Maka ya itu jangan salahkan orang. Ya Yesus sih keren, kamu itu yang parah gitu kan. Ya kita bukan jadi teladan, jadi batu sandungan. Ya kita udah sering
dengar berulang-ulang orang cerita tentang Mahatma Gandhi, pengagum ajaran Yesus Kristus. Khotbah di bukit, khotbah yang luar biasa, ya, luar biasa sebagai ajaran. Tetapi pengikutnya juga luar biasa, ya. Tuhan sendiri yang ngajarin nggak mau nurut, itu luar biasa, ya. Sehingga orang, jangan kita salahkan orang mengeraskan hati, nggak tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena penuh wacana, ya, tapi tidak dilakukan. Nah, ini menjadi tantangan kita, ya, menjadi tantangan kita. Kita harus sadar diri terus secara utuh bahwa kalau saya nggak bisa jadi teladan, ya, mau ngomong sampai muncrat-muncrat menjelaskan Injil juga susah orang mau percaya. Kecuali memang orang itu memang dianugerahkan Tuhan, diubahkan Tuhan, digerakkan Tuhan untuk menjadi percaya. Maka biasakan kita contohkan, teladankan, ya. Ngajak anak, ayo nak berdoa. Kita juga harus sering dilihat berdoa. Kan kalau kita nggak pernah berdoa tapi maksa-maksa anak berdoa misalnya, ya maka daya dari kekuatan kita itu nggak terlalu memberikan impact yang besar. Ya, tapi kalau kita meminta anak kita melakukan sesuatu yang kita rutin lakukan dan kita mengajak mereka tanpa paksaan, wah itu sesuatu yang saya yakin cepat atau lambat setidaknya itu akan tertanam di dalam pikiran mereka. Ya, mungkin mereka nggak langsung nurut 100%, tetapi akan tiba saatnya mereka ingat sesuatu itu. Ya, saya sendiri ingat, mama saya dulu tiap subuh doakan anak-anaknya. Rutin, tapi kami nggak dibangunin. Ya, nggak dibangunin. Kenapa saya ngelihat? Karena saya nonton bola. Ya, sampai selesai jam 4, mama berdoa. Saya nggak diajak. Ya. Saya senang nggak diajak. Waduh, parah juga anak itu dulu ya. Ya, tapi saya ingat, saya respect sekali. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa, menjadi teladan. Ya. Berikutnya, ini tadi udah, kemudian ayat 4. Jadikan ganjaran Tuhan menjadi acuan. Ya. Jadikan ganjaran Tuhan menjadi acuan. Di ayat 4 dikatakan, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, dulu mahkota bukan kayak sekarang ya, dari emas. Ya, dulu itu dari daun yang dijalin gitu ya. Ya itu nanti layu. Ya, makanya kalau orang zaman sekarang baca bingung, kok mahkota layu? Emang ada mahkota yang layu? Ya zaman dulu mahkota dari daun yang dijalin akan jadi layu. Tapi itu untuk mengapresiasi orang yang juara. Nah, gembala agung bahasa aslinya adalah kepala gembala. Kepala gembala. Jadi semua hamba Tuhan dimanapun, walaupun judulnya ketua sinode, bishop, paus, apapun istilahnya, itu tetap sebenarnya kepala gembalanya itu ya Tuhan Yesus. Kepala gembalanya Tuhan Yesus. Tentu ada ketua-ketua di dalam organisasi gereja, itu secara organisasi. Tetapi semua orang Kristen pasti sepakat bahwa gembala kepala, atau di terjemahan Indonesia dibilang gembala agung, itu adalah Yesus Kristus. Dan ketika Yesus datang, semua yang menjadi pelayan Tuhan akan menerima mahkota. Ada ganjarannya. Ada ganjarannya. Walaupun bukan ini yang dikejar, ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena prestasi. Tetapi Tuhan juga menghargai orang-orang yang setia, orang-orang yang mengabdi tanpa pamrih, tetap Tuhan perhitungkan. Ya, karena itu kalau ayat mengatakan jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia, ya bukan berarti kita berjerih payah mau ngejar itu, enggak. Ya, tetapi Tuhan tetap perhitungkan. Inilah yang menjadi fokus dari para pelayan Tuhan. Seharusnya kita melayani bukan mau unjuk bolehan, bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi karena Tuhan sediakan. Ya, sediakan. Ini bukan tujuan, tetapi ini yang menghibur. Ya, ketika kita dalam pelayanan, ada orang yang merasa kurang dihargai, kurang diapresiasi,
ya, karena ya tidak ada orang yang sempurna. Bahkan seorang Petrus pun ya, pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang luar biasa besar. Nah, nggak ada orang yang sempurna. Maka ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa jenuh, ketika kita merasa kecewa, kok saya udah semangat-semangat, teman-teman nggak semangat, misalnya. Ya, ini ya, kita harus fokusnya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya di dalam pelayanan yang tidak akan pernah lancar dan mulus, ya pasti ada gesekan di dalamnya, ada tantangan. Kita tetap maju. Karena apa? Fokus kita kepada Gembala Agung. Ya, kepada Gembala Agung. Itulah yang menolong kita untuk tetap bertahan di dalam pelayanan. Walaupun banyak rintangan, banyak kerikil-kerikil tajam. Ya, banyak mungkin korban perasaan, ya karena semua kan manusia, pendeta manusia, penatua juga manusia, jemaat juga manusia. Maka kita ini adalah gudangnya masalah, ya. Ketika manusia dengan manusia bertemu pasti ada gesekan, pasti ada pertentangan, ya pasti. Tetapi kalau semua melihat kepada Tuhan, maka kita akan bisa jalan terus, ya walau dengan segala kekurangan dan kelemahan. Ya, kemudian ayat 5 dan ayat 6 berbicara tentang kerendahan hati. Ya. Demikian juga orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, rendah hati. Rendah hati ini untuk orang muda atau untuk orang tua? Untuk semuanya. Dan istilah penatua tadi tidak mesti orang yang tua. Ya, penatua juga ada orang yang muda. Ya, pelayan Tuhan juga ada yang muda. Karena itu dikatakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam berbagai hal. Ya, tetap jadilah teladan. Timotius sudah menjadi pelayan Tuhan. Dan ya tentu biasanya yang tua dengan yang muda ini beda generasi, beda gaya, beda cara, beda pendekatan. Tetapi di sini diberikan nasihat kepada orang muda, tunduklah, hargailah orang-orang yang lebih tua. Karena apa? Mereka lebih berpengalaman. Ya, mereka lebih berpengalaman. Ada hal-hal pembelajaran kehidupan yang gak diajarin di sekolah, yang gak diajarkan di kampus. Tapi dijumpai di dalam kehidupan, sekolah kehidupan. Karena itu jangan pernah kita menganggap remeh, menganggap rendah orang tua kita atau orang-orang tua lainnya di lingkungan kita yang hanya karena kita punya gelar yang lebih tinggi dari mereka. Belum tentu kita lebih bijaksana dari mereka karena mereka banyak pengalaman di kehidupan. Ya, sebaliknya orang-orang yang lebih tua juga tidak boleh menganggap remeh orang-orang yang lebih muda. Hanya karena mereka umurnya lebih dikit. Ya, belum tentu kita lebih jago daripada mereka. Ya, terhadap disrupsi, perubahan, anak-anak muda ini cepat sekali mengadopsi hal-hal yang baru. Sedangkan yang udah senior ini nggak gampang. Ya, zaman saya dulu ada sesuatu dikasih pegang, punya orang takut rusak. Ya, terusak lagi. Ya kalau zaman sekarang anak-anak nggak takut. Jangan sembarangan tekan nanti rusak. Ya rusak kan nanti bisa diperbaiki, bisa beli lagi. Ya, kenapa? Karena generasi-generasi yang muda-muda ini sangat terbuka kepada perubahan. Yang lebih senior nggak gampang. Ya, dia belajar luar biasa, kerja keras, begitu bisa. Terus ada yang baru, dia nggak gampang untuk berubah. Perlu waktu yang lebih panjang. Karena itu penting di dalam gereja ada apa? Ada unsur-unsur dari yang muda maupun dari yang lebih senior. Nah, kembali kepada tadi di ayat awal dikatakan penatua. Nah, penatua. Di gereja kita ini sebentar lagi, ya hanya tinggal mungkin 2 bulan lagi, akan ada regenerasi kepemimpinan dalam pelayanan. Ada penatua yang harus turun, bukan karena diturunkan, bukan karena nggak bagus, bukan. Tapi karena memang periodenya sudah
selesai. Ya. Dan harus ada yang menggantikan. Ini bedanya pelayanan di gereja dengan pelayanan di pemerintahan. Ya. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, banyak calonnya ya. Banyak calonnya, ada yang berhasil jadi calon, ada yang gak berhasil jadi calon. Tapi yang mau banyak. Kalau di gereja, ini karena tempatnya rendah hati semua orangnya, biasanya saling menghargai. Kamu aja lah, bapak aja. Saling mengutamakan yang lain, supaya jangan dia disuruh. Ya. Ini bahasa yang perlu ditafsir ya. Nah, itu bedanya di gereja. Di mana-mana hampir sama. Ya, di mana-mana hampir sama. Untuk sesuatu di bidang rohani, orang enggak terlalu kepingin. Enggak berambisi. Ya. Walaupun ya kadang-kadang ada juga mungkin yang ambisi. Tapi mayoritas itu enggak ambisi. Nah, saya mau kutip nih dari tadi kata-kata paduan suara tadi. Bagus sekali. Ya, dikatakan Tuhan itu, fellowship ini yang menyatukan kita. Persekutuan yang menyatukan kita. Lalu apa dikatakan, kita berdiri dan kita bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan yang akan menopang kita, Tuhan yang akan membimbing kita. Kita adalah gereja, kita adalah umat Tuhan. Dan kita akan dengan setia memberitakan Injil Tuhan, ya, dengan setia. Dan kita menyatukan hati dan tangan kita untuk melihat pekerjaan Tuhan itu dilakukan bersama-sama. We are the church and we will serve in His name. Keren banget ya, keren banget syairnya. Ya, kita akan berdiri, kita bekerja bersama-sama, kita melayani bersama-sama demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi pelayanan di gereja bukan cuma paduan suara, ya, bukan cuma paduan suara. Bagus ini syairnya, tinggal kita dalami lagi. Dalami bukan hanya dalam penghayatan, tapi sampai dalam penerapan di dalam kehidupan kita. Ya, maka Tuhan memanggil saudara, nggak tahu yang siapa, nggak tahu saya. Tapi kiranya Roh Kudus yang berbicara secara pribadi, saya mau berbagian di dalam pelayanan, walaupun mungkin nanti capek iya, nggak dapat apa-apa, yang ada dapat omelan, dapat kritikan dan lain sebagainya. Ya, itu biasa. Ya, kita nggak disuruh kayak Rasul Petrus disalib terbalik, nggak. Ya, nggak. Paling bisa terbalik di tangga kalau salah melangkah, ya. Paling itu aja. Tapi bukan karena orang menganiaya, enggak. Ya, maka penting bagi kita untuk dengan rendah hati, ya, dengan rendah hati kita memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang untuk pelayanan kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita enggak dapat apresiasi di dunia, tapi di surga Tuhan pasti sediakan. Tadi dikatakan mahkota yang tidak dapat layu. Kalau zaman sekarang mahkota yang gak bakal karatan. Ya. Berarti bukan dari besi mahkotanya. Tapi pasti sesuatu yang sangat bagus. Dan yang terakhir adalah teladannya tidak khawatir. Tidak khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Nah, serahkan kepada Tuhan. Kalau kita gak pernah khawatir, apa yang mau diserahkan? Ya kan? Artinya semua manusia pasti pernah khawatir. Tapi hendaknya kita khawatir untuk hal-hal yang berharga dan pantas untuk dikhawatirkan. Saya khawatir kalau nggak ada yang mau jadi penatua. Ya, ini khawatir yang bagus untuk dikhawatirkan. Ya, makanya disampaikan pribadi, disampaikan di khotbah, disampaikan di KK, kelompok kecil, disampaikan di PA. Ya, ada kesempatan disampaikan. Karena apa? Ini kekhawatiran yang pantas untuk dikhawatirkan, pantas untuk dipikirkan. Tapi bukan membuat kita lumpuh. Tapi untuk apa? Supaya ada antisipasi. Antisipasi itu datangnya dari kekhawatiran. Kalau nggak ada kekhawatiran, semua kapal akan tenggelam. Ya, dengan kekhawatiran maka kapal nggak tenggelam. Kalaupun tenggelam udah disiapin sekoci. Kenapa? Karena khawatir. Ya, tapi khawatirnya
akhirnya menjadi produktif, akhirnya menjadi bagus. Dan di dalam pelayanan juga begitu. Ya, tidak ada orang yang tidak akan tergantikan. Semua akan tergantikan. Saya pun akan tergantikan. Ya, bukan karena ada yang mau gantiin, bukan. Tapi karena itulah hal-hal yang memang natural terjadi dalam kehidupan. Dulu ada contoh teladan kita yang luar biasa, Pak Bigman. Tapi ada waktunya beliau juga tidak ada lagi. Begitu juga dengan saya, pasti ada waktunya tidak ada lagi. Ya, pasti. Dan itu akan digantikan oleh generasi-generasi berikutnya. Dan ini adalah panggilan yang memang Tuhan tetapkan bagi gereja Tuhan. Harus ada orang yang berdiri katanya tadi, we stand. Wah, we stand together. Wah, ini luar biasa syairnya. Kita berdiri bersama. Karena harus dengan kebersamaan, bukan dengan hebat-hebatan satu orang. Tidak, kebersamaan sebagai satu unit tim pelayanan bersama-sama sebagai fellow. Ya tadi, sebagai sesama pelayan Tuhan. Ya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini menggugah kita untuk mempertimbangkan. Ya, mungkin dengan menjadi bagian dari tim pelayanan baik di BPK, aktivis, penatua, mungkin kita akan lebih capek. Bukan mungkin, pasti. Ya, karena ada alokasi waktu yang harus kita sisihkan dengan sengaja untuk berbagian di dalam pelayanan. Tenaga tambah keluar banyak, waktu kita makin tersita, uang kita juga dompet makin bolong, ya udah bolong tambah bolong misalnya. Ya. Tapi itu adalah sesuatu yang berharga, ya, berharga dan pantas untuk diperjuangkan. Ya, saya yakin Tuhan yang akan membantu kita masing-masing untuk merenungkan, memikirkan, dan pada akhirnya teladan dari Rasul Petrus yang dididik oleh Tuhan luar biasa, yang diberikan kesempatan untuk berkembang oleh Tuhan Yesus, yang badungnya ya luar biasa ini, bandel sekali. Ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus itu saya marahin itu dia, udah pasti, ya kan? Apalagi waktu Tuhan Yesus mau mencontohkan menjadi teladan, Tuhan Yesus menjelang dia akan ditangkap, dia basuh kaki murid-muridnya, ya kan? Dia basuh. Ini luar biasa, ini kerjaan budak, kerjaan pembantu, bukan kerjaan guru, bukan kerjaan Tuhan Yesus. Tapi dia dengan sengaja dia basuh kaki muridnya. Lalu Petrus ini lucu banget ya kalimatnya. Jangan guru, jangan pernah lakukan itu selamanya. Tapi pas Yesus bilang kalau enggak saya lakukan ini, kamu tidak mendapat bagian dalamku. Apa yang dikatakan Petrus? Sekalian juga badanku juga sama kepalaku. Waduh. Kalau saya tuh air cucian kaki siram ke mukanya. Kurang ajar kau. Iya misalnya. Itulah bedanya ya kan. Tuhan Yesus dengan kita. Ya. Tapi Tuhan memberikan ruang untuk Petrus berkembang. Di dalam kehidupannya. Di dalam pelayanannya. Kegagalan demi kegagalan. Enggak apa-apa gagal 3 kali. Yang penting kita bangkit 4 kali. Ya, jangan tunggu kita sempurna. Saya harus ngerti teologi dulu semuanya. Saya harus finish baca buku tafsiran dari Calvin yang 1800 halaman misalnya. Yang gak harus begitu juga. Saya masih manusia berdosa, semua juga berdosa. Pendeta juga berdosa. Ya. Jadi jangan tunggu sampai kita di level yang tinggi sekali baru melayani, enggak. Tentu juga bukan berarti pelayanan asal-asalan. Oh enggak apa-apa, asal-asalan aja, yang penting pelayanan. Enggak begitu juga. Memberi yang terbaik tapi jangan tunggu kita sempurna. Ya. Jangan tunggu kita banyak sekali waktu luang di kehidupan kita. Tunggu saya punya waktu lowong 10 jam sehari baru saya ikut jadi pelayan Tuhan. Jangan juga. Ya. Justru kita diberikan peluang oleh Tuhan, kesempatan untuk berkembang. Ya, jangan sia-siakan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya firman Tuhan menggugah setiap kita untuk boleh menjadi teladan. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, ya baik kita di kantor, baik kita di rumah, kita refleksi kepada diri sendiri. Kira-kira kalau orang melihat kita, kita udah jadi teladan
atau belum? Ya, bagian-bagian apa di dalam diri kita yang masih perlu untuk diperbaiki. Karena panggilan ini serius, menjadi teladan. Menjadi teladan walaupun kita nggak sempurna. Berupayalah sekeras mungkin untuk menjadi teladan. Supaya kita dipakai Tuhan menjadi garam dan terang. Ya, garam dan terang. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita minta terus kepada Tuhan membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya dan menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa.